semuanya, perkenalkan nama saya Rindu Aulia dari kelas 3B dari jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai awal mula masuknya bangsa Eropa di Nusantara. Jadi awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara tidak bisa dilepaskan dari semangat penjelajahan samudra yang berkembang di Eropa sejak abad ke-15. Pada masa itu, bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah sebagai komoditas utama yang bernilai tinggi, seperti cengkeh, pala, dan lada dari Nusantara dianggap sebagai emas hijau yang tidak hanya digunakan untuk bumbu dapur, tetapi juga untuk obat-obatan, pengawet makanan, hingga sebagai simbol status sosial loh. Selain motif ekonomi, terdapat pula semangat politik berupa persaingan antar negara maritim besar seperti Portugis dan Spanyol yang ingin memperluas pengaruhnya. Faktor agama juga berperan penting, di mana penyebaran agama Kristen dijadikan salah satu misi pelayaran. Dan semua itu didukung oleh kemajuan teknologi navigasi, penggunaan kompas, peta maritim, dan kapal yang lebih tangguh, sehingga pelayaran jarak jauh dapat dilakukan dengan lebih mudah. Portugis yang menjadi bangsa Eropa pertama yang telah berhasil mencapai Nusantara setelah berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511, mereka melanjutkan ekspedisi menuju Maluku pada tahun 1512. Tujuan utama Portugis adalah menguasai sumber rempah secara langsung dan membangun monopoli perdagangan. Sementara itu, Spanyol melakukan pelayaran melalui jalur barat. Dari Eropa, mereka menyeberangi Samudra Atlantik, melewati Amerika, lalu melintasi Samudra Pasifik hingga tiba di Filipina, sebelum akhirnya sampai ke Maluku pada tahun 1521. Persaingan antara Portugis dan Spanyol ini memunculkan perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang membagi wilayah pengaruh kedua bangsa tersebut. Kemudian pada awal abad ke-17, Belanda turut hadir. Mereka tiba di Banten pada tahun 1596 dan tidak lama kemudian mendirikan kongsi dagang bernama VOC pada tahun 1602. Melalui VOC, Belanda berusaha mengambil alih dominasi perdagangan dari Portugis dan Spanyol, terutama di wilayah Maluku. Kedatangan bangsa Eropa membawa dampak besar bagi Nusantara. Dari sisi ekonominya, perdagangan rempah yang semula terbuka menjadi monopoli yang sangat ketat. Bangsa Eropa membeli rempah dengan harga murah dari rakyat, lalu menjualnya dengan harga sangat tinggi di pasar internasional. Dan hal ini tuh merugikan kerajaan-kerajaan lokal dan masyarakat Nusantara. Sedangkan dari segi politik, kehadiran Portugis dan Spanyol memperuncing persaingan antar kerajaan, terutama Ternate dan Tidore di Maluku, yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan kolonial. Sementara itu, VOC Belanda mulai menerapkan sistem monopoli dan campur tangan dalam urusan kerajaan-kerajaan lokal yang menjadi awal dari kolonialisme panjang. Sedangkan dari aspek sosial, kedatangan bangsa Eropa juga membawa sebuah perubahan. Penyebaran agama Kristen terjadi di beberapa daerah. Pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat perlahan berubah akibat integrasi dengan perdagangan global, serta
perlawanan rakyat Nusantara terhadap penindasan bangsa asing, seperti perlawanan Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah di Maluku melawan Portugis. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.